Shalom, selamat pagi. Saya Timotius Kurniawan dari Kota Probolinggo. Saudara masih bersama-sama dengan saya di hari Minggu pagi ini untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Jangan bosan-bosan untuk belajar firman Tuhan dan jangan berkata tidak mau melakukan firman Tuhan. Dengan adanya kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, maka seluruh proteksi Allah, maka seluruh berkat Allah dan seluruh penyertaan Allah akan menyertai saudara dan saya. Amin. Seberapa jauh saudara mengenal kebenaran firman Tuhan dan seberapa dalam saudara melakukannya, sedalam itu pula Tuhan turun tangan atas seluruh kehidupan saudara dan mengambil alih untuk Tuhan memimpin saudara menuju hidup yang penuh dengan rahmat, kasih karunia, dan kelimpahan Allah. Amin. Haleluya. Kita buka sebentar Alkitab kita. Kita buka di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-11. Ayat yang ke-17. Saya bacakan 17-18. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kita kepada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, maka bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Ini adalah sidang di Yerusalem, di mana pada waktu itu Rasul Petrus mengadakan suatu pelayanan keluar dari Yerusalem, yakni pelayanan di Lida, Yope, Kaisaria, dan banyak sekali di sana pernyataan-pernyataan Tuhan, kuasa-kuasa kemuliaan Allah, mujizat itu dinyatakan di dalam pelayanan Petrus ketika Petrus melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga seluruh kehidupan Petrus dalam kendali Tuhan. Sebagaimana, sejauh mana, sedalam apa Petrus mengenal firman, di situ Tuhan mengambil alih dan beracara sepenuhnya. Kalau Petrus mengenal Tuhan dengan segenap hatinya, segenap jiwanya, dan segenap kehidupannya, Allah mengambil alih seluruhnya. Begitu pula dengan saudara dan saya. Kalau kita mengenal firman Tuhan dengan dalam, kita mengenal dengan dekat, kita mengenal dengan akrab, begitu pula Tuhan akan mengambil alih seluruh kehidupan kita. Dengan cepat, dengan akrab, dan dengan kasih kemuliaan Allah seperti yang Tuhan tunjukkan ketika Petrus melakukan hal itu. Ya, ketika di Lida, di Yope, ada seorang yang lumpuh bernama Eneas, ya, sudah berapa tahun lumpuh, tapi ketika Petrus datang memberitakan Injil, memperkatakan kebenaran firman Allah, dan ketika Eneas mendengar dengan telinganya tentang firman Allah, maka imannya timbul. Seketika itu pula dia sembuh dari lumpuhnya. Dia bisa bangkit, berdiri, berjalan, mungkin berlari untuk memuji memuliakan Allah. Dan yang luar biasa lagi, ada yang bernama Dorcas, ya, dalam bahasa Yunani orang-orang di sana itu. Dorcas ini sangat baik sekali hatinya. Dia mungkin seorang modeste atau modis yang terkenal, ya. Di sana itu banyak wanita-wanita itu yang menyukai model bajunya, potongannya, dan mereka banyak dijahitkan sehingga mereka itu merasa nyaman, mereka merasa penampilannya bisa modis dan lain sebagainya. Tapi suatu ketika Tuhan izinkan bahwa Dorcas ini tadi meninggal dunia. Persis pada waktu Petrus pelayanan di sana. Wanita-wanita itu menangisi menaruh mayat Dorcas itu di loteng, menangisi, dan baju-baju yang hasil karya dari desainer, hasil karya dari rumah model Dorcas ini tadi dibeber semua sama wanita-wanita itu tadi. Kadang mereka merasa sangat kehilangan sekali. Ketika Petrus datang ke sana, mereka menunjukkan ini loh baju yang dibuat oleh Dorcas. Dia itu sangat baik sekali. Aku sangat kehilangan sekali. Setelah dia nggak ada lagi orang yang bisa membuatkan model yang bagus. Nggak ada lagi orang yang bisa membuatkan model yang bagus lagi. Kita semua merasa kehilangan. Dan Petrus pun, udah, kalian semua keluar dulu, turun dulu. Dan Petrus berlutut di depan mayat Dorcas ini tadi. Dia berdoa kepada Tuhan.
Dan Tuhan kabulkan apa yang menjadi keinginan jemaat dan apa yang dimohonkan dalam doa Petrus, bahwa Tuhan mengabulkan untuk Dorcas ini dibangkitkan dan Dorcas ini hidup kembali. Dan Petrus menggandeng tangannya, dibawa turun melalui tangga, diberikan kepada mereka. Ini Dorcas itu masih hidup. Luar biasa sekali mereka itu di sana itu memuji memuliakan Allah. Dan di Alkitab banyak yang menulis sejak saat itu banyak mereka yang menyatakan dirinya menjadi murid. Ya, jadi yang tadinya mereka itu hanya mengenal tentang Allah, tentang Yahweh, tentang kitab Taurat di Yerusalem. Terutama di Yerusalem terjadi pembaruan ketika pelayanan Yesus. Dan sampai Yesus disalibkan. Mereka yang di luar Yerusalem, mereka itu masih belum mengerti. Yang mereka mengerti, sekarang ada ajaran baru. Yang dibawa oleh rasul-rasul yang mengaku bahwa mereka itu adalah muridnya Tuhan Yesus. Ajaran-ajaran mereka itu bukan hanya sekedar ajaran-ajaran yang memperkatakan bahwa firman Tuhan itu baik, ikutlah Tuhan, berubahlah, bertobatlah, kamu harus memberikan kasih, kamu harus berbakti kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Bukan yang seperti itu aja yang diajarkan oleh kepada mereka. Tapi para rasul, Petrus dan tadi mereka itu masuk lebih dalam lagi dalam kehidupan mereka. Sehingga firman itu bukan seakan-akan menjadi konsumsi ketika mereka itu ada di bait Allah atau di gereja. Tapi firman itu dibuat nyata. Sehingga seluruh kehidupan mereka itu diubahkan. Kenapa diubahkan? Karena manifestasi firman yang ada di dalam diri mereka itu langsung keluar. Tanpa mereka sadari, mereka pun bisa berubah. Yang mereka yang berangasan, mereka yang suka memperkatakan orang lain, mereka yang disebut peleter, pejudi, pencuri. Tanpa mereka sadari, tanpa mereka berusaha sekuat tenaga menghilangkan hal-hal ini, otomatis mereka itu berubah dengan sendirinya. Wah, ini memang sungguh luar biasa. Kenapa? Ketika firman itu bekerja dan kita memberikan diri kita sepenuhnya untuk firman mengambil alih seluruh kehidupan kita. Sehingga apa yang selama ini kita lakukan, keterikatan-keterikatan kita dalam hal merokok, dalam hal minum, dalam hal judi, dalam hal perzinahan, itu otomatis rontok semuanya. Kenapa saya katakan demikian? Perubahan demi perubahan tidak bisa memakai usaha dan kekuatan kita. Saya dulu beberapa tahun yang lalu saya adalah seorang perokok. Dan saya menyadari jika orang kita itu merokok itu bukan membuat tubuh ini semakin sehat, tapi menggerogoti kesehatan tubuh kita. Saya sadar, saya tahu, saya ngerti. Apalagi kalau sakit flu, waduh nggak enak sekali kalau menghisap rokok. Tapi untuk melepaskan kebiasaan kita untuk menghisap rokok itu tidak mudah. Dengan segala upaya, saya pernah sakit beberapa lama. Sampai rasanya minum air aja pahit, apalagi ngisep rokok sudah nggak enak sekali. Saat itu berhenti, bisa, oke. Tapi begitu seiring dengan membaiknya kondisi tubuh kita, mulai kita sudah mulai sembuh, mulai kita coba-coba untuk mengisap. Dan kita merasakan enak di sana sekali, dua kali, dan akhirnya berkesinambungan. Bahkan lebih parah lagi, lebih banyak lagi batang-batang yang kita habiskan dibanding pada waktu kita sebelum sakit. Dengan segala upaya, dengan diganti permen, dengan diganti segala macam untuk berhenti, tidak bisa. Tetapi ketika firman itu bekerja, ketika saya memberikan diri saya untuk firman mengambil alih, untuk firman mengambil alih dalam seluruh kehidupan saya, otomatis saya mau diubahkan, saya mau dipulihkan oleh Tuhan. Dan satu hal yang saya sadar, bahwa merokok itu adalah membinasakan bait Allah. Dan saya buang. Dan sejak saat itu, saya tidak pernah tersentuhan lagi sampai hari ini dengan apa yang namanya rokok dan tembakau. Saya nggak mau terikat lagi seperti dulu. Dan saya mau memberikan Tuhan untuk berkarya di dalam kehidupan saya. Ini yang dialami oleh Petrus. Dan ketika Petrus melakukan hal-hal yang positif ini tadi, manifestasi kuasa roh Allah, manifestasi firman Allah, itu nyata dalam kehidupan Petrus. Yang sakit lumpuh pun disembuhkan, yang mati pun dibangkitkan. Bukan dengan kesaktiannya Petrus, tapi ini oleh karena
kasih karunia manifestasi Roh Kudus yang ada dalam Petrus. Sehingga pengajaran-pengajaran itu, firman Tuhan, penginjilan itu nyampe kepada bangsa-bangsa. Ya. Dan yang luar biasa, ada suatu penyataan yang luar biasa lagi terhadap Cornelius. Ya. Sebelum ke Cornelius, saya cut dulu. Nah, saya mau maju satu step lagi biar saudara ngerti. Setelah pelayanan ini tadi, melayani Cornelius dan lain sebagainya, Petrus ini kembali ke Yerusalem. Nah, kenapa Petrus ini kembali ke Yerusalem? Karena rasul-rasul di Yerusalem mereka tuh sudah mendengar kabar. Wah, bagaimana si Petrus ini? Ternyata dia tuh masuk ke rumah orang kafir. Dia tuh makan dengan orang kafir. Dia tuh makan dengan orang fasik. Kita orang di Yerusalem, kita orang Yahudi, kita tidak akan makan bersama-sama dengan orang-orang yang tidak bersunat. Dan kita kalau mengadakan perjamuan makan, kita selalu membasuh tangan kita. Dengan tangan yang kudus kita memakannya. Karena diajarkan dalam kitab Taurat, diajarkan dalam adat istiadat nenek moyang kita. Nah, ini semua mereka itu berbantah mendesak para rasul-rasul yang lain untuk memberikan pernyataan. Dan rasul yang lain mengatakan kita tunggu sampai Petrus itu datang. Nah, ketika Petrus datang, ditanyalah si Petrus. Dan Petrus berkata apa? Iya benar. Tapi itu bukan keinginanku. Dalam suatu kali, ketika siang hari, aku mendengar suara Roh. Turunlah. Ya, ada orang yang menunggu kamu. Tapi sebelum aku turun, entah itu di dalam mimpi atau dalam penglihatan, Petrus itu melihat sebuah kain yang terikat di 4 ujungnya, ya. Dan di dalam kain itu isinya itu adalah binatang yang melata, binatang yang menjalar, ya. Yang notabene ini barang-barang yang haram bagi orang Yahudi untuk memakannya, ya. Karena sesuai dengan kitab Taurat, ya, di kitab Taurat tidak boleh, ya, jadi diharamkan. Turun di hadapan Petrus, dan ada satu suara yang berkata kepada Petrus, Petrus, makanlah. Petrus berkata, tidak Tuhan, aku tidak mau makan. Ini barang-barang yang nggak kudus, ini barang-barang yang haram. Suara itu sampai kedua kalinya. Petrus, makanlah. Dan ketika Petrus sadar, apa yang terjadi? Kenapa yang seperti ini? Penglihatan itu hilang dari dia, dan suara dari Roh tadi berkata, turunlah. Ada orang yang mencari engkau. Turunlah Petrus. Ternyata Petrus sudah dijemput, dibawa ke tempat Cornelius. Ya, di dalam perjalanan mereka itu bercerita, Cornelius ini adalah orang yang luar biasa sekali. Dia cinta kepada Tuhan. Dia banyak membantu di rumah-rumah ibadah. Dia banyak membantu dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Orang ini dermawan sekali. Orang ini hebat sekali. Dan luar biasa sekali. Nah, itulah sebabnya Petrus itu datang ke rumah Cornelius. Ya, Cornelius sudah mendapat pernyataan sebelum itu bahwa malaikat Allah itu bilang, Cornelius, segala doamu dan permohonanmu telah didengar oleh Tuhan. Dan sekarang jemputlah Simon yang dinamai Petrus, ya kan? Jemputlah bawa kemari. Nah, sampailah Petrus ke rumah Cornelius. Dan Petrus hanya memperkatakan apa yang dia alami dengan kuasa Roh Kudus, apa yang dia lakukan ketika dia pelayanan dengan kuasa Roh Kudusnya, dengan manifestasi kuasa-kuasa Roh Kudus yang bekerja, mengambil alih seluruh kehidupannya, dan disitulah terjadi bahwa mereka yang percaya, mereka memuji memuliakan Tuhan. Dari hati mereka yang paling dalam keluar pujian. Dari mulut bayi-bayi Tuhan itu sudah menarik puji-pujian dalam mulut kita. Gereja yang dikasih Tuhan, untuk memuji memuliakan Tuhan gak perlu kita belajar. Dari mulut bayi-bayi Tuhan sudah menyediakan. Tinggal kita mau atau tidak. Kalau kita mau, gampang seluruh pujian di gereja. Kita tanpa belajar, kita tanpa les vokal, kita tuh hanya mengikuti, itu membawa. Dan ketika puji-pujian itu kita pujikan, kita nyanyikan, bait demi bait dari perkataan itu akan meresap di dalam kehidupan kita. Seakan-akan hati kita itu terbajak. Hati yang tadinya tuh keras seperti tanah keras, sekarang tuh mulai terbajak menjadi lembut. Ya. Dan ketika hati saudara dan saya sudah mulai lembut, disitulah benih-benih firman Allah, benih-benih
benih-benih ilahi itu akan tumbuh. Tanpa kita mau, mulut kita itu memperkatakan pujian dan penyembahan. Memperkatakan bahasa-bahasa yang baru bagi kita, yakni bahasa-bahasa yang bisa dimengerti antara kita dengan Tuhan kita. Jadi Allah kita itu Allah pribadi lepas pribadi. Dalam pengenalan kebenaran firman-Nya untuk termanifestasi yang merubah seluruh kehidupan kita dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru, yakni hidup di dalam Kristus. Ya, demikianlah Petrus memperkatakan sama seperti kita dulu. Begitu kita mulai membuka hati kita, mulai kita mengasihi Tuhan kita, mulai kita mengasihi Yesus kita, Kristus kita, firman kita, mulailah di sana Allah itu turun. Sama pengalaman-pengalaman yang sama. Ternyata roh Allah itu turun atas mereka. Aku gak bisa mencegah, kata Petrus. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang tidak bersunat. Yang orang Yerusalem mengatakan bahwa mereka itu orang kafir. Dan Tuhan datang itu Tuhan untuk bangsa Yahudi, untuk orang Israel. Gak bisa dipikir dengan otak. Bagaimana mungkin mereka itu juga bisa menerimanya? Kita kembali lagi yuk, Kisah Para Rasul 17. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia? Ini Tuhan sendiri yang berkarya, ini Tuhan sendiri yang bekerja. Ini otoritas Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan tidak bisa mencegah untuk Roh Kudus berkarya. Lanjut. Ya. Ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Mereka baru sadar bahwa Yesus itu bukan hanya untuk bangsa Israel. Bahwa Yesus itu bukan hanya untuk Yerusalem. Tapi Yesus itu untuk all nation. Yesus itu untuk seluruh bangsa. Yesus itu untuk segala suku, segala macam suku bangsa. Itu mereka boleh menerima karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus mengaruniakan, memberikan untuk memimpin mereka hidup di dalam pertobatan. Wow, luar biasa sekali. Dalam perjalanannya Petrus keluar dari Yerusalem ini, itu membuka paradigma yang baru, membuka zaman yang baru, era yang baru, yang diikuti oleh gereja Tuhan sampai saat ini. Yakni dalam zaman kasih karunia Allah. Allah bisa melakukan dalam segala hal. Wow, luar biasa. Jadi tidak terbatas bahwa saudara itu kafir, atau saya yang dikatakan kafir, atau kita dulu yang hidupnya penuh dengan dosa. Jadi kalau mau ke gereja nanti dululah hidup ini masih kotor. Lupakan itu. Seberapa merah dosamu, seberapa hitam hidupmu, kasih karunia Allah turun atas engkau, maka itu akan membawa engkau menuju ke dalam hidup yang kekal dengan pertobatan. Wow, luar biasa. Dan dari sini saya menyadari, oh Tuhan, terima kasih. Ternyata sekarang zaman baru, era baru sudah Tuhan tunjukkan, yakni zaman kasih karunia. Yang dulunya di Yerusalem, mereka itu selalu mengikuti apa katanya para imam. Dan para imam pun digolongkan. Ada imam kepala, untuk imam agung, dan organisasi mereka itu diatur sampai mahkamah-mahkamah agama. Itu semua itu ada semua di sana. Kata siapa para imam yang perlu tugas di bait suci Allah, dan giliran imam siapa yang nanti masuk ruang Maha Kudus, itu semua diatur semua. Dan yang mengatur kehidupan dan mengatur tata cara ritual prosesinya, itu semua ada mahkamahnya. Ya, jadi nggak sembarangan. Dan sekarang umatnya sebagai apa? Nah, umat di sana itu mereka itu datang di bait suci dengan hari-hari prosesi-prosesi yang ditentukan. Bahkan untuk mereka ada yang menanyakan kepada para imam ini, adakah pesan Tuhan itu untuk aku? Ya, selalu bertanya, apa yang Tuhan katakan untuk saya? Zaman Imam Eli dulu banyak umat-umat jemaat-jemaat yang bertanya pesan Tuhan kepada
para imamnya, ya. Seharusnya mereka kalau masuk di zaman kasih karunia seperti yang Petrus tadi katakan, Tuhan itu beracara langsung dari pribadi lepas pribadi. Kita nggak lewat imam lagi, tapi Tuhan memberikan pengenalan pribadinya kepada setiap hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Kenapa hal itu terjadi? Karena banyak sekali terjadi manipulasi-manipulasi di gereja Tuhan, terutama di Yerusalem, di lingkungan para imam pada waktu itu. Kenapa saya katakan demikian? Umat itu tidak bisa mengenal Allahnya secara pribadi. Tapi mereka mau kenal Tuhan, minta pesan Tuhan apa, harus melewati imam. Padahal kehidupan imamnya sendiri belum tentu kudus dan perkataannya dipakai oleh Tuhan. Ya, enggak seperti itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada waktu itu, oke, kita buka sebentar. Kita lihat firman-Nya di 1 Raja-Raja ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat yang pertama. 1 Raja-Raja pasal 22 ayat yang pertama. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. 2. Pada tahun yang ketiga pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramon Gilead sebenarnya milik kita, tapi kita tinggal diam saja, tidak merebutnya dari tangan raja negeri Aram. Ya, pada waktu itu kerajaan terbagi menjadi 2, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Yang menjadi raja Yehuda itu adalah Yosafat, dan yang menjadi raja Israel itu adalah Ahab. Dan kebetulan anak Ahab dan anak Yosafat ini tadi mereka menikah, sehingga Yosafat dan Ahab menjadi besan. Ya, 3 tahun lamanya orang Aram tidak memerangi orang Israel. Mereka diam tinggal di tengah-tengah atau perbatasan dengan negeri Israel, ya, dengan kotanya yang di sini disebutkan tadi adalah Ramon Gilead. Nah, Yosafat pergi mengunjungi besannya sesama raja, ya. Dan di Israel sedang berembuk. Ahab ini sedang berembuk dengan para pembesar-pembesarnya. Dia berkata, Ramon Gilead itu milik kita. Kenapa kita tinggal diem aja, tidak kita rebut? Orang Aram itu tidak seberapa kok kekuatannya. Nah, ketika Yosafat datang, berkatalah dia, wah kebetulan besanku datang. Seorang raja punya tentara juga. Dia berkata, maukah engkau bersama-sama dengan aku kita memerangi Aram? Kita rebut Ramon Gilead, karena Ramon Gilead ini adalah kota milik dari orang Israel, sekarang didiami oleh orang Aram. Apa yang Yosafat katakan? Di ayat yang kelima. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Wow, luar biasa. Dijak perang sama besannya, oke, mau tak bantu kamu. Butuh tentara, oke. Butuh biaya, oke. Butuh bahan makanan, oke. Tapi tanyakan dulu firman Tuhan kepada abdi Allah. Ya. Dan Yosafat mengumpulkan 400 abdi Allah. Ya. Mereka semua sudah settingan atau sudah disetting. Nanti bernubuat yang baik di hadapan Raja Israel. Nah, sungguh mereka bernubuat yang baik. Iya, Tuhan telah berfirman, telah aku serahkan Ramon Gilead ke dalam tanganmu. Semua berkata demikian. Tapi Yosafat ini tadi nggak puas. Nggak ada lagi kah imam atau abdi Allah yang ada di Israel ini, sehingga aku bisa menanyakan apa yang seharusnya aku lakukan kepada Tuhan. Nah, sampai didesak, akhirnya mereka berkata apa? Ada Nabi Mika bin Gilma. Waduh, begitu disebutkan dengan Nabi Mika, Ahab tadi merasa nggak tenang. Udahlah, nggak usah ke sana lah. Dia itu selalu membenci aku. Dia itu pasti menubuatkan yang enggak, yang jelek-jelek aja kepada aku. Tapi Yosafat bilang apa? Jangan begitulah Raja Israel. Nggak baiklah kita ngomongin abdi Allah seperti itu. Ya nggak apa-apa lah, kita coba datang ke sana. Kita tanyalah apa yang dipesankan Tuhan kepada kita. Siapa tentu pesanan kebaikan. Nah,
Maka sepakatlah mereka pergi ke sana. Dan ketika Nabi Mika melihat kedua raja ini, dia melihat Yosafat, Raja Yehuda, dia berkata, pesan Tuhan kepada engkau, sudah bertempurlah, pergilah. Maka engkau akan memperoleh keberuntungan yang disebutkan dengan Nabi Mika. Giliran kepada Ahab, Raja Israel, apa yang dia katakan? Aku melihat bahwa Israel itu seperti domba-domba yang tidak memiliki gembala. Waduh. Jadi kan mencar-mencar gak karu-karuan. Tetapi aku melihat mereka itu akan pulang dengan selamat. Wah, masih luar biasa. Sekalipun tidak ada yang mimpin, sehingga mereka itu tidak tahu arah, tapi mereka bisa pulang dengan selamat. Nah, dengan perkataan yang seperti ini aja, Ahab itu gak seneng hati. Aku ini pemimpin Israel, masa domba-domba aku itu mau jalan sendiri-sendiri. Nah, dia berkata apa? Oh, kamu lihat sendiri kan? Raja Yosafat, dia itu selalu membenci aku. Tidak ada perkataan nubuatan yang baik tentang aku. Ya, dari sini kita bisa tahu. Ternyata imam itu bisa disetting. 400 tadi disetting oleh Ahab untuk memihak Ahab. Tapi ada juga satu imam, yaitu Mika, abdi Allah ini tadi, yang dia itu memperkatakan kebenaran tentang firman Allah. Yang namanya abdi, kalau saya melihat di orang-orang Jawa itu ada abdi dalam. Ya, mereka itu mengabdi, artinya mereka itu mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan seluruh keberadaan karya mereka hanya kepada junjungannya. Dia nggak mikiri usaha yang lain, dia nggak mikir berkarya yang lain. Dia hanya berkarya untuk melayani rajanya. Itu adalah abdi, yang abdi dalam. Katakan demikian ya. Sehingga mereka itu dituntut untuk hidup ngawulo. Ya. Hidup ngawulo itu artinya untuk memperhamba dirinya terhadap rajanya. Untuk mengabdi sepenuhnya kepada rajanya. Makanya di sini di Perjanjian Lama dikatakan abdi Allah. Kalau dikatakan abdi Allah, bahwa mereka itu menaruh seluruh hidupnya kepada Allah, melayani firman Tuhan. Dia tidak memikir apa yang akan dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai. Dia nggak mikir, dia sepenuhnya mengabdikan hidupnya kepada Allah. Ada cuman satu di sini kita dapati, Nabi Mika. Yang 400 Nabi, Nabinya Ahab settingan, ya, imamnya Ahab, imam settingan. Apa yang terjadi ketika pertempuran itu terjadi? Raja Ahab bilang apa? Raja Yosafat, kamu pakai baju perang, pakai kereta perangmu. Sehingga dengan identitasmu orang tahu bahwa kamu itu raja. Kasarannya demikian. Sedangkan aku mau menyamar. Si Ahab ini nyamar jadi tentara biasa. Dia maju berperang. Dan benar, dalam suatu pertempuran ketika mereka melihat kereta raja Israel, kereta raja, ya, disangka mereka itu kereta raja Israel, diserbu sama orang Arab. Dan orang ini menyerbu ketika orang Aram itu sudah dekat, hampir mendekati kereta Yosafat. Yosafat itu berteriak kepada Tuhannya. Tuhan, bukan kau telah berfirman bahwa aku akan memperoleh keberuntungan. Aku sudah menanyakan firman-Mu. Aku sudah mencari firman-Mu. Saat ini malah petaka marabaya di depan mataku. Dan ketika Yosafat berteriak, para tentara ini melihat bahwa kereta itu ternyata bukan Raja Israel. Mereka sepakat mundur. Bukan Raja Israel. Ini Raja Yehuda. Mundurlah para tentara ini. Tapi dalam mundurnya itu, salah seorang prajurit itu dengan asal aja dia narik panahnya, dia langsung memanakan ke arah musuhnya, bukan ke arah Raja Yosafat, ke para tentaranya mengiringi dia, tepat mengenai Ahab. Dan Ahab terluka di medan pertempuran sampai dibawa mundur. Raja Israel yang tadi Ahab mati, ya, tidak tertolong lagi. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena dia itu memanipulasi imam-imam Allah untuk mengikuti segala keinginannya. Dan ini juga terjadi, rawan terjadi juga di Yerusalem pada waktu itu. Sehingga mereka-mereka ini dikuasai oleh orang-orang Farisi, orang Saduki, imam-imam kepala, mahkamah-mahkamah agama, yang notabene pemerintah penjajah, pemerintah Romawi juga mencampuri urusan rohani ini tadi.
Bukan hanya dijajah secara fisik, tapi secara rohani pun mereka mulai diajak-ajak. Dan Tuhan, seperti pada waktu Raja Yosafat dan Raja Israel menanyakan firman Tuhan, Tuhan masih menyisakan satu abdi Allah, yakni Mika, yang memperkatakan kebenaran firman Allah. Dan di Petrus pun sama. Petrus pun keluar dari Yerusalem. Petrus dipakai Tuhan seperti Tuhan memakai Nabi Mika. Tuhan memberikan pernyataan-pernyataan itu. Dibawa ke Yerusalem. Sehingga Yerusalem itu sadar bahwa Tuhan itu bukan Tuhan milik bangsa Yerusalem. Bukan Tuhan milik Israel. Tapi Tuhan dari segala bangsa. Yang menuntun setiap orang masuk di dalam pertobatan. Membawa kehidupannya mereka dalam era yang baru. Era kasih karunia Allah. Jadi gereja itu bukan seperti bait Allah yang di Yerusalem. Tiap tahun mereka harus datang mengaku dosa, memberikan persembahan. Itu di bait Allah. Bukan. Tapi Tuhan memberikan pernyataan bahwa engkau adalah gerejaku. Bahwa tubuhmu itu adalah bait suci Allah. Masing-masing pribadi itu adalah bait suci Allah. Allah mau berkarya kepada saudara dan saya. Allah tidak mau tinggal di dalam kediaman yang dibuat oleh tangan manusia. Allah tidak mau diam tinggal di sana yang dipersembahkan oleh para imam yang diatur dengan adat istiadat, diatur dengan tata cara manusia untuk memanipulasi jemaatnya supaya mereka tidak dekat dengan Tuhannya, tapi dekat dengan imamnya. Tuhan gak mau. Tuhan mau mengadakan langsung hubungan pribadi lepas pribadi. Diberi pengenalan. Kalau engkau hatimu haus dan lapar, mau mengenal Yesus di dalam roh dan kebenaran. Saat ini juga, Roh Kudus akan menjamah engkau. Seperti pada waktu mereka, para rasul menunggu kedatangan Yesus dengan hati yang terbuka, memberikan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan. Saat ini, hari yang sama, hal yang sama akan terjadi saudara dan saya. Roh Kudus akan memberikan pengenalan. Engkau akan memuji memuliakan Dia. Engkau akan berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Wow, haleluya. Engkau akan mengusir setan-setan demi namaku. Entah setan itu yang membuat lumpuh, entah setan itu yang sudah membuat engkau sakit, setan yang membuat bisu dan segala macam hasil karya setan. Itu akan diusir ketika engkau percaya dan Roh Kudus turun atas engkau. Barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Tanda-tanda ini mengikuti. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang sudah memberikan hidupnya kepada Yesus, ada tandanya. Tanda-tanda ini mengikuti orang yang percaya. Wow, haleluya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Di Markus 16, ayat 16 dikatakan itu. Wah, luar biasa sekali bahwa gereja yang dikasihi Tuhan, saudara bukan hanya orang Israel aja. Saudara dan saya jauh dari orang Israel. Tapi Tuhan Yesus itu bukan milik bangsa Israel saja. Tapi milik saudara dan saya juga. Amin. Haleluya. Buka hatimu. Ikuti. Jika engkau haus dan lapar. Setiap pagi. Ketika engkau bangun tidur. Belum beracara apapun juga. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Puji Dia. Sembah Dia. Berdoa kepada Dia. Minta kebenaran firman Tuhan. Dia nanti akan memberikan firman-Nya di dalam hatimu untuk engkau membuka kitab Nabi Yesaya, Yeremia, kitab Injil. Maka setiap firman yang kita baca dan kita lihat dengan mata kita, itu akan menjadi rema, firman yang hidup. Segala keperluan kita, segala kegelisahan hati kita akan terjawab, semua itu ada di sana. Dan ini yang dibawa oleh Petrus kepada para rasul di Yerusalem. Era baru dalam gereja Tuhan sudah terjadi. Jadi kita menyembah Allah yang hidup. Kita hidup di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita membuka hati, maka firman Tuhan itu akan tertanam, bertumbuh, berbuah di dalam kita dengan tanda-tanda yang disebutkan tadi. Karena kuasa Roh Kudus termanifestasi dalam kehidupan kita. Glory, haleluya. Dan saya lanjutkan. Dan ketika kuasanya sudah termanifestasi, kesembuhan itu akan
menjadi hal yang umum. Mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit, orang yang terikat, orang yang bimbang, orang yang sudah nggak punya pengharapan, semua itu akan terjadi. Firman yang tadinya cuman kita baca, saat ini dari dalam hati orang percaya akan keluar aliran-aliran air kehidupan. Firman yang tadinya kita baca, kita simpan dalam hati, sekarang bisa keluar dan kita ucapkan. Dan perkataan firman yang keluar dari mulut kita itu tadi yang membuat setiap orang yang mendengar, mereka punya persoalan yang sama, mereka disadarkan dan mereka mengikuti, sepenuhnya mereka berbalik. Memimpin kehidupan mereka untuk bertobat kembali mengikuti kepada Kristus. Gereja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah gereja yang hidup. Kita bukan orang Kristen tradisi. Kita bukan orang Kristen yang dilahirkan sejak dari dulu harus mengikuti tradisi demikian, tradisi ibadah demikian. Bukan hanya seperti itu. Tapi kita hidup bermasyarakat di mana pemerintah sudah menggarisbawahi bahwa gereja itu harus tunduk kepada pemerintahan. Pemerintah itu adalah wakil Tuhan di dunia. Maka kita yang bergereja, berorganisasi, kita ikuti untuk kita bersosialisasi di sana. Tapi untuk kehidupan pribadi, kita pengenalan kepada Allah. Pribadi lepas pribadi. Tuhan bisa didapatkan hanya di dalam doamu. Tuhan hanya bisa bersekutu ketika engkau membuka hati, engkau membaca firman-Nya. Tuhan bisa memenuhimu jika engkau memuji menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, amin. Tubuhmu adalah bait suci Allah, di mana roh Allah diam dan tinggal di dalamnya. Glory, kita kembali lagi sebentar, saya tutup di Kisah Rasul 11. Saya tutup dengan ayat ini. Kisah Rasul 11, ayat yang ke-18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Imam-imam kepala para rasul itu sudah tenang. Ya sudah, kalau seperti itu tidak ada yang menyatakan haram atau halal. Kalau Tuhan sudah menyatakan halal, manusia tidak bisa menyatakan haram. Ya, jadi masalah makanan sudah tidak diatur lagi seperti di kitab Taurat, tapi makanan diatur pribadi lepas pribadi. Kalau kita tahu bahwa makanan itu merugikan kesehatan kita, sebaiknya nggak usah dimakan. Ya, kalau makanan itu diperlukan bagi tubuh kita untuk mengadakan recovery atau mengadakan pembaruan lagi, silakan dimakan. Apa yang masuk di dalam mulut kita itu tidak menajiskan, justru yang keluar itu yang menajiskan. Asal apa yang kita makan bukan untuk memuaskan hawa nafsu, keinginan kita, tapi apa yang kita makan karena tubuh kita membutuhkan. Makan secukupnya. Asal kita itu sudah merasa cukup, ya sudah. Jangan over. Segala sesuatu yang over itu nggak baik. Nah, kalau kita hidup selalu dibatasi dan selalu kita mengabdikan kepada firman, maka firman itu sendiri yang memberikan frame, memberikan batas kepada kita. Kita tahu sampai sebatas mana untuk kita itu mengekang hawa nafsu kita. Mengekang dalam hal makanan, mengekang dalam kita dalam mencari keuangan, dalam mencari kekayaan. Kita tahu batas-batasnya. Kita tidak asal mencari dengan melanggar rambu, melanggar batas, sehingga segala cara kita gunakan. No, tapi kita dibatasi oleh firman Allah yang menjadikan frame. Sehingga gereja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita oleh karena dibatasi oleh firman Allah, maka kita pun akan terpelihara. Supaya kita bisa dibatasi hawa nafsu kita hanya pakai firman Allah. Selebihnya tidak ada. Kita berusaha dengan kekuatan kita, seperti saya tadi berhenti merokok, nggak akan bisa. Tetapi ketika kita memberikan diri kita dalam batasan frame kebenaran firman Allah, maka frame itu sendiri yang akan membatasi kita. Kita dengan sadar bisa menolak makanan-makanan yang seharusnya tidak kita makan secara berlebihan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk zaman yang baru, era yang baru yang kita ikuti sampai hari ini, yakni zaman kasih karunia. Engkau masih belum menggantinya.
kasih karunia kuasa Roh Kudus masih bekerja atas kami, sehingga kami bisa mengenal Engkau pribadi lepas pribadi, tanpa dibatasi oleh aturan-aturan gereja, aturan-aturan adat istiadat, tanpa peraturan-peraturan yang lainnya. Tapi kami bebas memuji muliakan Engkau di dalam roh dan kebenaran. Allah Roh Kudus, Engkau adalah Allah yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Jamah umatmu, jamah gerejamu, di mana mereka berada, begitu hati mereka haus dan lapar akan Engkau. Seperti pada waktu zamannya Petrus melayani di Lida, di Yope, di Kaisaria, Engkau pun melakukan hal yang sama saat ini. Jarak waktu dan ruang tidak bisa memisahkan Engkau dan kami, karena firman-Mu tidak terbatas. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang sudah diberkati dapat firman Tuhan, sama-sama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu yang akan datang.